Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini Jemaat Kalvari GPDI Tunawanasa akan beribadah lagi, masih ibadah di rumah. Tapi saya percaya Tuhan Yesus baik, Tuhan selalu menolong dan selalu memberikan sukacita bagi kita semua untuk mau beribadah kepada Tuhan. Kita tunduk kepala dan berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan lagi kepadamu ya Tuhan. Pada pagi yang indah ini kami datang kepadamu. Kami rindu untuk mau memuji Engkau, mengagungkan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Dan teristimewa Tuhan, kami rindu lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar rahasia kebenaran firman-Mu Engkau bukakan, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan akan setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami menurut kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami akan buka dan alaskan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Kita akan segera masuk dalam acara pujian. Kita menyanyi satu pujian, Maju Jalan Pergi. Maju jalan pergi ke negeri yang senang, maju jalan dalam namanya Tuhan. Tetapkanlah langkahmu, ikutilah langkah Yesus. Tetapkanlah langkahmu sampai Tuhan Yesus datang. Maju jalan pergi ke negeri yang senang, maju jalan dalam namanya Tuhan. Letakkanlah langkahmu, ikutilah langkah Yesus. Letakkanlah langkahmu sampai Tuhan Yesus datang. Maju dalam Tuhan, maju karena kuasanya setan. Maju dalam Tuhan hingga dapat kemenangan. Maju dalam Tuhan, maju karena kuasanya setan. Maju dalam Tuhan hingga dapat kemenangan. Majulah jalan ke surga tanpa hari, majulah Yesus namanya beserta, lebih manis rasanya. Majulah jalan ke surga tanpa hari, majulah Yesus namanya beserta, lebih manis rasanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita dengar firman Tuhan, kita menyanyi satu pujian dan kita akan berdoa. Tak lain saja
terima kasih banyak kalau kami boleh beribadah lagi pada hari Minggu pagi yang indah ini. Tuhan tolong kami supaya kami boleh beribadah dengan penuh sukacita dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kami. Terpujilah Engkau, kami percaya Tuhan dengar doa dan mohon kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita kembali lagi bertemu walaupun hanya lewat online dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 18. Dan ini bagian yang sangat penting saudara-saudara karena 2 pasal lebih itu bicara tentang Babel. Babel itu bicara tentang keadaan dunia. Sekali lagi, keadaan dunia di mana kekayaan dan kemuliaan dan segala macam berpusat di kota. Dan itulah sebabnya saudara-saudara ingat baik-baik bahwa kondisi itulah yang datang dan membuat kita menjadi sangat tergantung. Mari saya membaca Wahyu 17 ayat 1 sampai pasal 18 ayat 24 sampai pasal 19 ayat 5. Tetapi saya baru akan membaca Wahyu pasal 1 pasal 17 ayat 1 sampai ayat 18. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu perempuan putusan atas pelacur besar yang dulu di tempat yang banyak airnya. Saudara-saudara, saya sudah katakan tadi bahwa air yang banyak itu bicara tentang manusia yang banyak. Kalau tepi pantai artinya manusia sedikit, saudara-saudara. Dan dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Mari kita membaca Galati pasal 5 ayatnya yang ke 19. Maka perbuatan menurut hawa nafsu itu telah nyata, yaitu zina, kecemaran, percabulan. Saudara-saudara, di dalam terjemahan baru yang terbaru, saudara-saudara, di dalam terjemahan baru yang terbaru, saya perlu beri penjelasan. Galati pasalnya yang ke-5 ayat 19 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Saudara-saudara, tidak ada lagi tidak ada lagi zina di sana. Mari saya membaca terjemahan lama. Saudara-saudara, saya membaca ayat 19, maka perbuatan menurut hawa nafsu itu telah nyata, yaitu zina, kecemaran, percabulan. Tetapi di sini perbuatan daging telah nyata, itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Jadi saudara-saudara, sudah tidak ada lagi sudah tidak ada lagi kata zina di sana. Dan saya perlu memberi penjelasan saudara-saudara karena saya menyadari bahwa kondisi
kondisi itulah yang perlu kita luruskan. Jadi saudara-saudara, percabulan, persinahan artinya perbuatan menyimpang dari seorang yang telah mempunyai istri, saudara-saudara, atau dari seorang wanita yang telah mempunyai suami, saudara-saudara. Jadi itulah persinahan. Sedangkan percabulan adalah perbuatan menyimpang dari orang-orang yang belum mempunyai ikatan apa-apa. Saudara-saudara, jadi tolong diperhatikan baik-baik. Saya perlu memberi penjelasan itu kepada kita semua. Dan dengan demikian, saudara-saudara, mari kita lanjutkan lagi. Ayat 2. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Saudara-saudara, percabulan di sini ada dua hal. Yang sempit artinya perbuatan daging, tetapi yang luas itu artinya perbuatan selain perbuatan daging itu. Saudara-saudara, dalam roh aku dibawa ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di seekor binatang yang merah ungu yang penuh bertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Saudara-saudara, ternyata saudara-saudara, ayat 18, saudara-saudara, 17-18, sebab Allah telah menerangi hati mereka melakukan kehendaknya, dan ia sekata untuk memberi pemerintahan pada binatang itu sampai ayat 18, dan perempuan yang telah kulihat itu adalah kota-kota besar yang memerintah atas raja-raja bumi. Jadi saudara-saudara, ingat baik-baik saudara-saudara, perempuan itu adalah tempat berkumpulnya segala kekuasaan kapitalisme yang luar biasa di bumi ini. Saudara, mari kita berdoa supaya Tuhan tolong kita. Ayat 4. Dan perempuan itu memakai kain ungu, kain kirmisi yang dihias dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kejian dan kenajisan percabulannya. Saudara-saudara, ingat baik-baik, ini adalah kondisi yang luar biasa. Dan pada dahinya tertulis, rahasia Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan kekejian bumi. Aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah para syahid atau martir Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sungguh-sungguh sangat heran. Tetapi malaikat itu berkata kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu, adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan, dan mereka yang berdiam di bumi akan heran, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, namun akan muncul lagi. Saudara-saudara, itu adalah kondisi yang luar biasa dari binatang itu. Tetapi saya percaya itu adalah gambaran, saudara-saudara, bukan kenyataan kelihatan, tetapi suatu ungkapan, gambaran yang merupakan bahasa lambang dari saudara. Yang penting di sini adalah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah ketujuh gunung yang di atasnya perempuan duduk. Ketujuhnya adalah 7 raja, 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 dan yang lain belum datang, dan jika ia datang ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8, dan namun demikian 1 dari ketujuh itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka sekata kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Ingat baik-baik, itulah kondisi yang terjadi. Tetapi saudara-saudara, itu bahasa yang luar biasa yang diungkapkan oleh Yohanes
saudara-saudara, di Pulau Patmos karena dia belum mengetahui kondisi akhir zaman ini. Dan saudara-saudara, saya percaya, saudara-saudara, ini adalah bahasa lambang yang akan digenapkan nanti, saudara-saudara. Tetapi mari kita membaca ayat 15. Mereka akan berperang melawan anak domba, dan anak domba akan melawan mereka, mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia, yaitu mereka yang terpanggil dan yang terpilih dan yang setia. Saudara-saudara, ingat baik-baik. Saudara-saudara, di tengah pengungkapan kondisi dari perempuan itu, saudara-saudara, yang merupakan kekuatan yang besar yang sedang terlaksana, saudara-saudara, di mana tidak seorang pun manusia yang bisa melawannya. Sekali lagi, saudara-saudara, tidak seorang pun manusia yang bisa melawannya. Saudara, saya kasih contoh. Di kota dulu, kalau tahun 60-an, 50-an, 60-an, kalau ada seorang kaya, maka dia akan cepat terkenal, saudara-saudara. Tapi kalau di zaman sekarang, saudara-saudara, orang kaya begitu banyak, dan kekayaan itu tidak membuat mereka hidup mandiri, tetapi justru membuat mereka saling terikat dan saling tergantung, dan saudara-saudara, membuat mereka jadi suatu kaitan yang besar. Perusahaan-perusahaan di dunia ini, saudara-saudara, saling terkait, saudara-saudara, satu dengan yang lain. Maka saudara-saudara, maka tidak ada suatu perusahaan yang bisa berdiri sendiri. Jangankan perusahaan, satu negara, tidak ada satu negara yang bisa berdiri sendiri dengan kekuatannya, saudara-saudara. Itulah sebabnya, saudara-saudara, inilah yang rupanya dimaksud Tuhan dengan raja-raja di bumi yang akan mengatur. Saudara-saudara, mari saya membaca. Dan mereka akan berperang melawan anak domba. Saudara-saudara, mereka itu akan berperang melawan anak domba. Saudara-saudara, kekuatan-kekuatan itu akan berperang melawan anak domba. Kita telah membaca sebelumnya tentang tanda 666. Saudara-saudara, itu adalah tanda antikris. Dan ini diungkap sekali lagi, saudara-saudara, dalam pasal 17, 18, dan bagian kecil pasal 19, bagian awal. Saudara-saudara, serupanya ini merupakan suatu hal yang luar biasa, suatu pengungkapan kembali. Dan mari kita tunggu dengan baik. Kita tunggu dengan tenang, saudara-saudara, dengan memandang kepada Tuhan yang memberi kita kekuatan. Dan pada saatnya kita telah diangkat dan tidak ada lagi, saudara-saudara, di bumi yang luar biasa ini. Tidak seorang pun mampu menghadapinya, saudara-saudara, karena kondisi yang luar biasa ini. Dan mereka akan berperang lawan anak domba. Dan anak domba akan mengalahkan mereka. Ingat baik-baik, anak domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Saudara-saudara, Tuhan itu artinya, saudara-saudara, penguasa. Saudara-saudara, Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara-saudara, dia adalah penguasa tertinggi di atas segala yang ada, saudara-saudara. Karena luar biasa sekali. Coba sebagai contoh, manusia sedang sibuk, Tuhan kasih kemari itu corona satu kali, maka Tuhan izinkan terjadi itu, maka semua aktivitas merosot, saudara-saudara. Dan menurut ramalan di televisi yang saya dengar tadi malam, maka perekonomian dunia merosot bisa sampai 8%. Ini minus 8% katanya. Dan itu luar biasa, saudara-saudara. Tapi mari kita berdoa supaya bisa cepat pulih kembali dan kita boleh hidup dengan baik. Mereka, karena ia adalah Tuhan dan segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Ingat baik-baik, Tuhan Yesus adalah Raja. Dan ada begitu banyak raja-raja di dunia ini, tetapi Yesuslah Raja di atas segala Raja. Luar biasa. Nanti saudara-saudara akan melihat
raja-raja yang kecil di bumi akan bersatu untuk melawan raja kita yang besar. Tetapi raja yang besar atau yang terbesar itu akan mengalahkan mereka. Mereka bersama-sama dengan dia. Mereka yang bersama-sama dengan dia siapa? Saudara-saudara, dialah, mereka itu adalah kita. Mereka yang bersama-sama dengan dia itu mereka yang terpanggil dan yang terpilih dan yang setia. Mereka itu akan menang. Saudara-saudara, kita yang terpanggil, kita yang terpilih dan yang setia. Ingat baik-baik saudara-saudara, di tengah kondisi dunia yang luar biasa, di tengah kondisi ungkapan tentang binatang dan wanita yang duduk di atas air yang banyak, saudara-saudara, dengan berbagai macam hal yang luar biasa, saudara-saudara, air ini muncul dan mereka akan berperang melawan anak domba, dan anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di segala Tuhan dan Raja di segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia. Siapa mereka yang bersama-sama dengan dia? Saya dan saudara yang setia kepada Tuhan. Mereka itulah, yaitu mereka yang terpanggil, mereka yang terpilih, dan mereka yang setia. Saudara-saudara, keselamatan saudara-saudara dirumuskan dalam hal ini. Kita yang terpanggil. Ingat baik-baik, saudara-saudara, banyak kemudian kita yang terpilih, banyak yang terpanggil. Bahkan semua orang yang mendengarkan firman Tuhan terpanggil, karena firman Tuhan akan diberitakan ke seluruh bumi. Saudara-saudara, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ingat baik-baik saudara-saudara, karena tidak banyak yang mau menerima kebenaran. Dan dari sedikit yang terpilih itu lebih sedikit lagi yang setia. Ingat baik-baik saudara-saudara, pasukan Gideon itu ketika mengalahkan orang Midian cuma 300. Dan mulai dari begitu banyaknya yang dipanggil di Israel, kemudian mereka disuruh melakukan suatu tes, dan sebagiannya saudara-saudara hilang karena tidak memenuhi syarat. Kemudian satu tes lagi saudara-saudara, sehingga yang setia tinggal 300. Tetapi yang 300 itulah yang mengalahkan pasukan Midian yang begitu besar itu. Dan kemudian dibantu oleh mereka oleh pasukan yang ada, yang pulang itu mengalahkan mereka semua. Ingat baik-baik saudara-saudara, itu cerita tentang bagaimana orang yang setia itu, saudara-saudara, akan menang. Ayat 15, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Ingat baik-baik saudara-saudara, sekali lagi, kalau malaikat berdiri di pantai, saudara-saudara, di pantai artinya di pasir, tetapi saudara-saudara, perempuan itu duduk di atas air. Saudara-saudara, artinya saudara-saudara, air itu saudara-saudara, bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Saudara-saudara, ingat baik-baik, saya tidak mau mengutip sebuah bahasa yang luar biasa yang telah kita kenal, tetapi mari kita tenang-tenang berpikir dengan baik dari saudara, dan kita nanti akan melihatnya. Ingat baik-baik apa yang saya katakan. Saya tidak mau mengutip satu bahasa yang keluar, saudara-saudara, dari zaman Yunani kuno itu. Ayat 16, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan akan membakarnya dengan api. Ingat baik-baik saudara-saudara, ini adalah suatu gambaran di mana pada akhirnya wanita pelacur itu, atau segala kekayaan dan kemewahan, sehingga orang-orang bisa berbuat menyeleneh karena hal itu, saudara-saudara, akan dibenci. Dan sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan sia sekata untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Ingat baik-baik saudara-saudara, ini adalah bahasa lambang. Sekali lagi, bahasa lambang yang digambarkan
pada 2000 tahun lalu, di mana pada zaman itu belum ada mobil, belum ada listrik, belum ada radio, televisi, belum ada alat elektronik, saudara-saudara. Jadi betul-betul bahasa lambang itu yang masih sederhana, tetapi justru dengan demikian kita menyadari, saudara-saudara, bahwa firman Allah itu tetap selama-lamanya. Ayat 18, ayat terakhir. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Ingat baik-baik, saudara-saudara, di kota besar itulah terakumulasi segala kekayaan kapitalisasi manusia yang digerakkan oleh orang yang berpikir dengan cepat dan dibantu dengan teknologi yang luar biasa, sehingga menjadi suatu kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh siapapun juga, saudara-saudara. Tetapi ingat baik-baik, saudara-saudara, justru disitulah, saudara-saudara, memerintahlah raja-raja di bumi, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, coba saudara lihat, saudara-saudara, akan presiden-presiden di negara-negara maju. Mereka, saudara-saudara, memang sepertinya berkuasa, tetapi kekuasaan mereka, saudara-saudara, hanya terbatas atau hanya di lingkungan orang-orang yang kaya raya di kota-kota, saudara-saudara, di mana kekuatan ekonomi dan kapitalisasi itu tertumpuk, saudara-saudara. Kekuatan itu, saudara-saudara, kapitalisasi dan ekonomi itu bukan cuma ada di negara kapitalisme, tetapi di negara sosialis, saudara-saudara, negara komunis, saudara-saudara, justru hal itu menjadi luar biasa sekali. Tetapi saudara-saudara, mari kita dengan tenang melihat dan dengan tenang menunggu penggenapan dan pemenuhan segala apa yang ditulis dalam Alkitab. Saya percaya firman Tuhan yang pendek ini memberi kita kekuatan dan penjelasan yang lebih terang lagi untuk masa yang akan datang. Terima kasih, saya serahkan. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan. Saudara, mengingatkan kita supaya kita lebih hari lebih setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita menyanyi satu pujian, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku.
Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mendengarkan bahagian daripada firman-Mu. Memang wahyu ini adalah kitab yang paling sukar untuk dipahami. Ya Tuhan, hamba pernah rasanya tidak mau mengkhotbahkan ini. Tetapi Tuhan, terima kasih karena kondisi inilah yang membuat hamba harus mengkhotbahkannya. Dan hamba percaya Tuhanlah yang mengaturnya dan membuat kami boleh lebih hari lebih mengerti akan kebenaran firman. Terpujilah Engkau. Hamba berdoa buat seluruh jemaat, Tuhan memberkati mereka semua di tengah-tengah masa yang susah ini. Tuhan tolong, ada yang kesehatan terganggu, ada yang usia tua, ada yang usia muda, bahkan masih anak-anak, ada yang jiwa-jiwa yang baru, ada pula mereka-mereka yang kurang setia, tapi begitu banyak mereka yang setia. Tuhan tolong mereka. Tuhan tahu apa saja yang menjadi tantangan kehidupan, dan Tuhan tahu apa saja yang menjadi perjuangan dalam hidup ini. Dan hamba percaya anugerah-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami manusia tidak mampu menolong saudara-saudara kami. Tuhan mungkin mengulurkan tangan 1-2 kali mungkin bisa, tetapi kami tidak mampu menolong mereka. Hanya Tuhanlah yang mampu menolong mereka, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami sudah berdoa dan kami percaya Tuhan dengar doa dan permohonan kami. Kekasih-kekasihku, marilah kita dengan tenang tinggal di rumah, dan biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, kekuasaan, dan perlindungan dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kasih yang kedua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai, dan sebagai penyampaian pengumuman bagi jemaat, hari Selasa ada ibadah Rayon Nazaret, dan hari Jumat doa dan puasa, hari Jumat malam ibadah Rayon Elim. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.